Rizky Bilar bisa dibilang jadi biang viral. Sebab pasca kedekatannya dengan Lesti yang berujung viral, kini kata anjay yang jadi jargon khasnya pun belakangan menjadi viral. Saking viralnya kata tersebut, Bilar tidak lagi disapa dengan menggunakan namanya sendiri oleh netizen, melainkan Bang Anjay. Atas julukan tersebut, Bilar merasa baik-baik saja. Tetapi belakangan ini, kata anjay jadi kontroversi pasca Lutfi Agizal mempersoalkan kata tersebut, bahkan melaporkannya ke Komnas Anak dan KPAI. Lantas, apa alasan Lutfi yang notabene rekan Rizky Bilar mempersoalkan kata anjay? Benarkah Lutfi memang memiliki maksud untuk pansos demi mendongkrak popularitasnya dengan mempersoalkan kata tersebut? Lantas seperti apa reaksi Lutfi ketika netizen dan fans Leslar menudingnya punya niat pansos? Benarkah Lutfi berniat mempidanakan Bilar? Seperti apa pula tanggapan Kaseto selaku pemerhati masalah anak dan juga respon pakar tata bahasa Indonesia terkait viralnya kata anjay? Benarkah kata anjay memang dilarang untuk digunakan karena mengandung konotasi negatif? Atau justru sebaliknya tetap bisa digunakan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sungguh aku bahagia. Anjay. Menyebutkan Rizky Bilar sebagai biang viral mungkin tidak berlebihan. Bagaimana tidak, bukan hanya kedekatannya dengan Lesti, bahkan jargon Bilar yaitu anjay belakangan ikut menjadi viral juga. Beberapa hari terakhir ini di sosial media, kata tersebut menjadi trending. Tapi belakangan, kata anjay justru menjadi kontroversi menyusul upaya Lutfi Agizal melaporkan penggunaan kata tersebut ke Komnas Anak dan KPAI yang merasa kata tersebut memiliki dampak buruk bagi anak-anak dan generasi berikutnya dalam menggunakan kata tersebut. Di pihak Bilar, kata tersebut justru berbeda dari yang digambarkan Lutfi. Sebab, menurut Bilar, kata anjay digunakannya sebagai reaksi atas sesuatu yang tampak seru atau mengagumkan. Anjay itu kayak suatu apa ya? Ungkapan. Bukan suatu kata spontan. Ketika gue nyanyiin sesuatu yang asik juga nih gitu ya. Makanya pertama kali gue nyanyi lagu dangdutnya Lesti tuh kan, memandang anjay, gue bilang nyanyi dangdut gue kayak gitu, kayak sesuatu yang gak expect di gue gitu, yang sesuatu gak gue sangka-sangka gue bisa nyanyiin itu gitu, kayak gitu awal mulanya. Dan ternyata dia ikut-ikutan. Makanya dia juga ngomong, makanya kita sering nyanyi bareng tuh, sungguh aku bahagia anjay. Dan akhirnya kata anjay sendiri jadi rame tuh. Gua bukan dipanggil Bang Bilar lagi sekarang, Bang Anjay. Asik, Bang Anjay udah muncul nih. Saya tidak mempermasalahkan siapapun yang menggunakan ya. Jadi saya rasa tidak perlu menegur siapapun itu. Kalau memang dia merasa ini bisa berdampak buruk untuk kalangan bukan dari bagian mereka atau next generasi kita, ya harusnya mereka sadar sendiri sih. Terkait pihak Lutfi yang mempersoalkan penggunaan kata anjay, Bilar menanggapinya santai. Ia tidak mau ambil pusing dan memilih tetap fokus berkarir selama dirinya merasa apa yang diperjuangkan Lutfi tidak merugikan dirinya. Udah amat lah. Gimana? Nggak menanggapi atas tema sih? Biarin aja. Saya sih pribadi yang ya udah sih, ketika ada orang yang kayak ngomongin saya memanfaatkan atau ibaratnya ingin mencari ketenaran dengan memakai nama saya,
Sejauh ini sih ya ketika saya orang kan netizen juga pintar, orang masyarakat awam juga pintar. Cukup orang lah yang menilai. Saya sendiri ya udah saya nyantai aja selagi saya lebih baik fokus sama diri saya sendiri, saya fokus buat berkarya, buat bersikap dengan baik di depan orang banyak, bersikap sebaik mungkin. Ya udah terserah orang mau nilai saya jelek, terserah orang mau memanfaatkan saya ingin naik dengan menjatuhkan nama saya juga. Udahlah. Tujuan saya apa? Di situ tujuan saya adalah saya ingin mengajak menjadi narasumber dari fenomena ini. Supaya apa? Ini mumpung bisa jadi konten edukasi gitu. Kalau ini diterima di masyarakat, toh juga buat masyarakat. Kalau ini memang tidak diterima masyarakat, ya saya tidak akan melarang itu gitu. Yang saya khawatirkan adalah kalimat yang di KBBI gak ada, kalimat slang anjay itu digunakan oleh anak-anak kecil untuk mengumpat orang-orang dewasa. Karena belum tentu. Artinya dia kalau komunitas A itu bisa bicara maaf, anjing, di komunitas B menganggapnya itu hal yang biasa kayak asikin aja saya atau wah, biasa atau wow gitu. Nah, disinilah saya hadir. Saya akan membahas dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang psikolog. Upaya serius Lutfi Agizal melaporkan kata anjay ke Komnas Anak dan KPAI tidak membuat Bilar gentar. Sebab Bilar konsisten dalam menggunakan kata anjay bukan untuk memfitnah atau mengata-ngatai orang, melainkan ungkapan kekagumannya terhadap sesuatu, tentu saja dalam konteks canda atau terkait hal-hal yang tidak formal. Ya, jadi gue karena pada rame tuh kata-kata anjay, gue bercandain aja, gue share di postingan gue. Anjay itu hasil perkawinan silang antara anjing dan ayam gitu. Anjay, anjing dan ayam. Jadi ada mukanya anjing, badannya ayam gitu. Ya semoga dia menonton konten ini dan menambah wawasan. Kalau ada loh sudut pandang dari sisi ini, kalau memang dia menanggapi dengan baik, that's my goal, edukasi. Tapi kalau dia menanggapin ini suatu hal yang malah jadi bahan tertawaan, lelucon, dan dia terus menggunakan, ya go ahead. Generasi kita di tangan kita semuanya. Di balik viralnya kata anjay dan gencarnya upaya Lutfi mempersoalkan kata tersebut, benarkah Lutfi Agizal berniat untuk mendongkrak popularitas dan mendompleng popularitas Rizky Bilar dengan slogan anjaynya yang telah viral? Pemirsa, intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, jangan lupa tonton terus Intens Investigasi yang tayang Senin sampai Jumat 2 kali sehari, yang tayang siang dan malam. Subscribe juga channelnya. Sungguh aku bahagia. Anjay. Di tengah gencarnya aksi Lutfi Agizal mengangkat masalah penggunaan kata anjay yang kini makin viral, yang sebelumnya dipopulerkan Rizky Bilar, dituding netizen sebagai upaya Lutfi yang notabene rekan Bilar untuk pansos lantaran dirinya kurang populer dibandingkan Bilar. Tudingan tersebut ditepis Lutfi dengan sejumlah alasan. Selain tidak pernah foto bareng Bilar ataupun Lesti, ia juga mengaku tidak pernah menyebut nama Bilar dalam upaya yang ia sebut sebagai langkah mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak yang sudah meniru menggunakan kata anjay tanpa mengetahui maknanya dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Pansos dari mananya? Saya nggak pernah foto sama mereka. Saya tidak pernah nyebut sama mereka siapapun. Bikin konten juga nggak pernah. Kalau satu hal yang viral saya bahas dibilang pansos, gimana rekan-rekan kita yang berjuang mengenai masalah masyarakat, politik, ataupun apa, pasti gara-gara viral, pasti dibahas. Apa mereka pansos semuanya? Enggak, tujuan mereka ada yang edukasi, ada yang meluruskan, ada yang menyelesaikan. Ya saya tujuannya mengedukasi kok. Dan tadi Mas bilang, pengen gak sih nyentil siapa tadi yang Mas bilang?
Saya tidak mencari siapa yang kalah, siapa yang menang. Ya, sebenarnya bukan cuma dia sih, banyak yang pansos. Makanya saya kalau dibilang saya pansos, sebenarnya saya ketawa-tawa aja. Karena nyatanya orang lain yang banyak menggunakan nama saya dan Lesti. Ya, gitu selama saya nggak merasa rugi, selama dia nggak ngejelek-jelekin secara langsung, lagi ya mungkin iyalah, mungkin Lutfi beralasan dia nggak nyebut nama, walaupun sebenarnya itu mengarah ke saya. Ya udahlah. Mengaku tidak berniat pansos, Lutfi meminta semua pihak terutama publik figur agar lebih menularkan contoh positif sehingga membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat ketimbang mencontohkan hal negatif yang bisa mudah ditiru banyak orang dan bisa menyeret masyarakat, apalagi anak-anak ke sisi yang kurang baik. Lantas, benarkah upaya Lutfi memicu ketegangan dalam hubungannya sebagai sahabat Bilar? Apalagi seorang public figure, seorang tokoh yang punya follower atau high impact. Gimana kalau kita sama-sama serempak menggunakan bahasa Indonesia yang baik bang benar? Slang bisa jargon yang baik. Atta Halilintar sukses, Princess Salini sukses, maju mundur cantik. Kenapa kita nggak tiru yang seperti itu gitu? Orang mau memanfaatkan saya ingin naik dengan menjatuhkan nama saya juga, ya udahlah. Tapi hal itu menjatuhkan nama nggak sih bang? Menjatuhkan nama sebenarnya, nah itu di bang, menjatuhkan nama sebenarnya kan enggak juga sih sebenarnya kalau menurut saya, karena netizen itu kan juga pintar, udah tahu menilai bahwa yang dia lakuin itu kan apa namanya, ya hal yang nggak baik lah gitu. Saya nggak nanggapin ya, kalau memang dia pengen itu menjadi sebuah perbincangan, lebih baik personal chat dong, kecuali dia nggak punya nomor saya gitu loh. Ya. Kalau dia orang-orang itu nggak punya nomor saya, bolehlah dia ngomong di situ. Kalau tujuannya untuk apa, ada maksud apa? Yang saya heran nggak WhatsApp saya loh. Jadi saya bertanya-tanya, buat apa? Buat memperkau atau buat mempersulit orang memahami dari sisi yang lain? Di tengah kontroversi heboh terkait kata anjay, seperti apa tanggapan Kak Seto selaku pemerhati masalah anak dan juga respon ahli tata bahasa Indonesia terkait viralnya kata anjay yang dipopulerkan oleh Rizky Bilar tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sukses dan selamat untuk Intens 1 juta subscriber, mudah-mudahan bisa memberikan informasi-informasi yang baik, terus pokoknya selamat, dan jangan lupa kalian saksikan terus Intens Investigasi 2 kali sehari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hebohnya kata anjay yang belakangan ini viral dan menuai kontroversi pasca Lutfi Agizal mengangkatnya ke ranah diskusi, banyak pihak bertanya-tanya soal urgensi dalam memperbincangkannya dan boleh atau tidaknya menggunakan kata anjay. Seto Mulyadi selaku tokoh pemerhati masalah anak menganjurkan agar penggunaan kata tersebut harus tepat, konteks, dan maksudnya. Menurut Kak Seto, jika penggunaannya lebih condong untuk menghina ataupun menyakiti orang, ia menganjurkan agar lebih baik tidak dipakai lagi dalam komunikasi sehari-hari. Ya, kita memang harus memisahkan ya, bahwa kalau kita hanya berkata pada sesuatu kata atau istilah, itu semua tergantung konteksnya, penggunaannya. Artinya dimaksudkan untuk apa. Kadang-kadang ada satu kata di luar daerah berbeda konotasinya. Ini biasa-biasa saja di sana sebagai sesuatu yang kasar dan sebagainya. Gitu. Jadi apapun juga kata-kata itu, sekarang muncul kata-kata baru, istilah baru dan sebagainya. Jadi dalam situasi begini, mohon mari kita berpikir jernih dan tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang sudah terlalu populer dipakai oleh kalangan misalnya remaja atau anak-anak dan kemudian diartikan sebagai suatu penghinaan dan sebagainya, memang sebaiknya jangan lagi digunakan kata-kata itu.
Tapi kalau konteksnya dipakai untuk menghina atau menyakiti hati dan sebagainya, nah memang itu masuk dalam ranah hukum dan tentu akan berdampak pada tindakan pemidanaan. Kalau itu kemudian menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan perasaan tersinggung dan sebagainya. Terkait kontroversi penggunaan kata anjay yang menjadi viral, pakar tata bahasa Indonesia Profesor Dr. Rahayu tidak khawatir dengan kemunculan dan pemakaiannya dalam komunikasi sehari-hari. Karena menurutnya, bahasa bisa berkembang. Hanya saja ia memberi catatan tegas bagi siapapun agar dalam berbicara, setiap orang wajib memilih kata dalam berbicara dan disesuaikan dengan tempat dan juga lawan bicaranya. Artinya, kata anjay bisa digunakan dalam komunikasi di antara sesama anak muda dengan konteks komunikasi tidak resmi, atau juga pada komunikasi sesama anak-anak, tapi tidak bisa digunakan oleh anak-anak untuk orang tua, apalagi digunakan di sekolah saat berbicara dengan guru. Kalau saya sih tidak khawatir ya, karena begini, bahasa itu kan berkembang ya, gitu. Jadi mungkin kata-kata seperti ini juga sebentar lagi sudah tidak menjadi sudah tidak menjadi mode lagi untuk menggunakan, orang mungkin sebentar juga sudah ganti gitu ya, gitu. Hanya kalau menurut saya tidak hanya kata anjay sebenarnya yang harusnya dibahas. Yang penting adalah bahwa walaupun semua bahasa itu punya kata-kata dalam tanda petik makian, ya, itu kan istilahnya kata makian. Yang sering digunakan justru dalam konteks memuji bukan memaki, ya. Nah, itu yang harus dijelaskan khususnya kepada anak-anak, karena orang muda atau anak-anak itu sering tidak tahu bahwa menggunakan bahasa itu harus sesuai dengan tempat, dengan lawan tutur kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.